Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-8 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan persepsi sosial. Eh, Persepsi sosial itu adalah atau merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Nah, pengetahuan akurat tentang orang lain akan sangat berguna untuk mengatur hubungan saling interaksi dalam hubungan sosial. Nah, persepsi sosial juga dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Selain bermanfaat, persepsi sosial juga terkadang dapat juga menimbulkan masalah berkenaan dengan kesalahan persepsi. Nah, kesalahan persepsi ini terutama karena terlalu sempitnya tinjauan individu di dalam mencoba memahami dan menilai orang lain. Kemudian berikutnya adalah persepsi sosial dan kesehatan mental. Persepsi sosial juga berhubungan dengan erat dengan kesehatan mental. Karena kesehatan mental salah satunya ditandai oleh fungsi sosial dari individu. Nah, fungsi sosial masyarakatnya kemampuan untuk mengenali keadaan emosional diri sendiri dan orang lain. Sehingga diperlukan juga kemampuan menganalisis ekspresi wajah. Sangat rendahnya kemampuan mengenali keadaan emosi melalui ekspresi wajah merupakan karakteristik utama pada penderita skizofrenia, atau di mana defisit kemampuan kita itu tampak ketika perasaan dikomunikasikan baik melalui ekspresi wajah maupun melalui modalitas lainnya. Kemudian berikutnya adalah pengertian persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses aktif untuk memahami orang lain, di mana mereka sebelumnya sudah memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial yang terekam di dalam memori yang kemudian diolah atau dibayangkan kepada suatu objek. Proses pemerolehan atau penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi persepsi sosial juga diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Jadi apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah bagian informasi indrawi dari lingkungan sosial serta menjadikan fokusnya adalah orang lain. Kemudian pengertian sosial juga merujuk pada bagaimana orang mengerti dan mengategorisasikan dunia. Misalnya seperti persepsi lainnya atau persepsi sosial merupakan sebuah konstruksi atau sebagai hasil konstruksi pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari persepsi sosial kemudian tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi sosial itu ada faktor penerima, kemudian ada pertama faktor penerima, kedua faktor situasi, dan yang ketiga adalah faktor objek sasaran. Selanjutnya adalah persepsi sosial sebagai proses. Persepsi sosial sebagai proses yang pertama adalah memperhatikan tanda-tanda nonverbal. Yang kedua adalah secara terintegrasi dia akan menggabungkan tanda-tanda nonverbal dengan tanda-tanda verbal. Yang ketiga itu menyimpulkan karakteristik tertentu tentang individu lain. Yang keempat, terjadi bias-bias persepsi antara rapi, ganteng sama dengan baik, berantakan, buruk rupa atau jahat. Selanjutnya kita masuk tingkah laku dan komunikasi nonverbal. Nah, tingkah laku dan komunikasi nonverbal ini dilihat dari persepsi sosialnya terjadi ketika kita menangkal stimulus sosial, baik melalui penginderaan maupun komunikasi nonverbal, misalnya ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, gerakan atau sentuhan. Nah, ketika kita ingin mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain, maka kita akan berusaha menemukan informasi tentang orang lain. Bisa saja kita bertanya kepada orang lain tentang apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Nah, kemudian tingkah laku nonverbal membantu kita untuk mengetahui beragam tujuan. Misalnya, pertama, tingkah laku nonverbal menyediakan informasi tentang perasaan dan niat secara ajak. Contohnya,
emosi sedih yang dialami seseorang dapat dikenali dari ekspresi wajahnya meskipun orang itu menyatakan ia tidak sedang sedih. Yang kedua, tingkah laku nonverbal juga dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola interaksi. Sebagai contoh, di dalam legitimasi diskusi, ekspresi wajah atau seseorang yang mengangkat tangan dapat menjadi tanda bahwa orang itu hendak ikut berbicara di dalam diskusi. Peserta lain akan mempersilahkan. Selanjutnya, ketiga, tingkah laku nonverbal juga dapat digunakan untuk menangkap keintiman, misalnya melalui sentuhan, rangkulan, dan tatapan mata. Yang keempat, tingkah laku nonverbal juga dapat digunakan untuk menegakkan dominasi atau kendali, seperti kita kenal dalam ancaman nonverbal seperti mata melotot, rahan yang dikatupkan, rapat-rapat, dan gerakan-gerakan yang diasosiasikan sebagai tindakan yang agresif. Yang kelima adalah tingkah laku nonverbal juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dan menunjuk atau memberi tanda pujian dengan mengangkat jempol dan menampilkan senyuman sebagai tanda memberi dukungan positif. Selanjutnya adalah penelitian perilaku nonverbal. Nah, penelitian tentang tingkah laku dan komunikasi nonverbal juga banyak dilakukan oleh psikologi sosial. Di antaranya ada Ekman dan Frison tahun 1974, ada Izard tahun 1991, ada Keltner tahun 1995, ada Forrest dan Feldman tahun 2000, ada Neumann dan Strack tahun 2000, ada De Paula dan lain-lain. Nah, penelitian-penelitian ini diperoleh untuk memberikan pemahaman bahwa tanda-tanda nonverbal yang ditampilkan orang lain itu dapat mempengaruhi perasaan kita. Bahkan ketika kita tidak memperhatikan kepada hal itu secara sadar, maka pengaruh tanda-tanda nonverbal juga bekerja meskipun kita tidak memfokuskan atau memikirkannya. Baik, demikian untuk materi terkait dengan persepsi sosial. Semoga mudah dipahami. Saya jelaskan secara singkat, mudah dipahami dan dimengerti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.